There are over 550 million firearms in worldwide. I did the bulk of my business in Liberia. We are thinking that we need every man we can get. Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Uhuy akan membawakan sebuah film yang sangat seru berjudul Lord of War yang dirilis pada tahun 2005. Film ini mengisahkan naik turunnya Yuri Orlov mulai dari masa awalnya pada awal 1980-an di Little Odessa, di mana ia menjual senjata kepada para mafia di lingkungan sekitarnya, hingga kebangkitannya selama dekade penuh kemewahan dan kesenangan menuju awal 1990. Ketika ia menjalin kemitraan bisnis dengan seorang panglima perang Afrika dan putranya yang psikopat. Film ini juga menggambarkan hubungannya selama bertahun-tahun dengan adik laki-lakinya, pernikahannya dengan seorang model terkenal, pengejaran tanpa henti oleh seorang agen Interpol yang gigih, serta pergulatan batinnya antara ambisi, kesuksesan, dan ketidakmoralan dari pekerjaannya. Jangan tunggu lama-lama lagi, yuk langsung ke alur ceritanya. Film dimulai di pinggiran kota New York, berfokus pada seorang pria jenius, Yuri Orlov, yang dapat menyerap pengetahuan dengan cepat, namun terhambat oleh sistem keuangan negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan bakat langka seperti miliknya malah disalahgunakan oleh pejabat untuk kepentingan pribadi, bukan untuk membuka lapangan pekerjaan atau meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan bahan bakar berkualitas tinggi dicampur dengan yang biasa, meski harganya lebih mahal. Tapi ingat, ini hanya cerita negara fiktif dalam film, bukan kenyataan. Negara kita sih aman dan sejahtera. My name is Yuri Orlov. When I was a boy, my family came to America. For the first 20-odd years of my life, I was starting to think she had a point. Kebetulan saat ini Yuri baru saja dipecat dari pekerjaannya dan mau tidak mau harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti membayar listrik, kontrakan, serta belanja lainnya melalui aplikasi Dana, dengan bekerja di restoran milik ibu kandung dan ayah tirinya. Di sana, Yuri juga memiliki adik angkat bernama Vitali, yang kebetulan menjadi koki di restoran itu. Saat Yuri sedang mengantar pesanan makanan kepada seorang pengusaha, tiba-tiba muncul gerombolan bersenjata yang bermaksud membunuh pengusaha tersebut. Namun, setelah menyaksikan sendiri insiden penembakan yang pertama kali terjadi dalam hidupnya, Yuri menyadari bahwa kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi ada hal lain yang lebih sering muncul, yaitu kekerasan. Karena hal ini, Yuri memutuskan terjun ke bisnis senjata ilegal, memanfaatkan kenalan ayah tirinya yang sering mengimpor senjata. However, it wasn't God I was trying to get close to. My contact at synagogue landed me my first Israeli. Senjata pertama yang dijual Yuri adalah tipe pistol Uzi. Transaksi pertama Yuri cukup menegangkan karena sang pembeli sempat mengarahkan pistol ke Yuri. Hal itu membuat jantungnya berdegup kencang, seakan-akan dia hampir mati. I did have a natural instinct for smuggling contraband. Dengan keuntungan awal yang cukup besar, Yuri berencana memperluas jaringan bisnisnya agar bisa meraih lebih banyak keuntungan. Karena tak bisa melakukannya sendiri, Yuri pun mengajak Vitali untuk menjadi partner dalam bisnis barunya ini. Vitali sempat menolak tawaran itu setelah mengetahui bahwa bisnis yang sedang digeluti oleh kakak angkatnya adalah ilegal dan bermain di pasar gelap. Namun, karena tak ingin mengecewakan Yuri yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri, Vitali akhirnya tak bisa menolak dan menerima ajakan tersebut. I need you. Langkah pertama yang krusial dalam membangun sebuah bisnis adalah menjalin relasi. Yuri pun mendatangi acara pameran alat tempur yang pastinya dihadiri oleh orang-orang dari militer, termasuk diantaranya para penjual senjata api terkemuka. Salah satunya adalah Simeon Wells, seorang penjual senjata api ternama yang telah berbisnis di industri ini selama puluhan tahun. He was selling guns before there was gunpowder. Wise? Okay, they're talking. May I help? Dengan sikap sopan dan penuh harap, Yuri mengajukan tawaran perkenalan.
Namun Simon dengan nada ketus menanggapi bahwa bisnis seperti ini bukanlah tempat bagi amatiran yang baru memulai, sehingga Bullets change governments far surer than you. You're in the wrong place, my young friend. No. pertemuan dengan Simon justru membakar semangat Yuri untuk mencari celah lebih dalam. Berbulan-bulan melakukan survei dan membangun koneksi membuahkan hasil, ia akhirnya menjalin relasi dengan seorang jenderal militer Amerika Serikat yang tengah membutuhkan modal untuk perang pribadinya. When the United States leaves a war zone, but I wasn't the only local kid making good. Bermodal kelincahan bicara dan fasih berbahasa, Yuri sukses menarik pembeli senjata bekas, murah tapi tetap berkualitas. Dari gudang penuh sisa perang, ia mulai meraup cuan, meski sebagian besar tetap masuk ke kantong sang jenderal. Lieutenant Colonel Southern. Wars. Good to make your acquaintance. Sejak bertemu Bapak Jenderal, Yuri kian leluasa melebarkan sayap, memburu pelanggan dari berbagai penjuru dunia. Sampai akhirnya ia menghasilkan uang dalam jumlah besar, bahkan memiliki markas rahasia sendiri untuk menyimpan berbagai perlengkapan seperti paspor, visa, dan lain sebagainya. Termasuk sejumlah koleksi senjata yang disimpan rapi di dalam markas kontainer rahasianya. In the region of the world I was visiting. Suatu hari ketika Yuri sedang mengantar senjata menggunakan kapal kontainer, ia tiba-tiba ditelepon oleh anteknya terkait agen Interpol yang sudah mencium pergerakannya yang mencurigakan. Di tengah kepanikan itu, Yuri tetap berpikir jernih dan bertanya, apa nama kapal kontainer yang masih terdaftar dalam data? Si antek pun menjawab, Kono K-E-O-N-O. Tanpa buang waktu, Yuri langsung memerintahkan krunya untuk mengganti nama kapal dengan nama yang sudah disebutkan tadi. K-O-N-O. Okay, well, that's good. Kono. K. Or I'll send your ass in! Kono, K-O-N-O. Inilah Jack Valentine, agen Interpol yang reputasinya dikenal seantero jagat. Jujur, bersih, dan anti suap. Nggak heran kalau Yuri langsung kelimpungan begitu dengar pria ini bakal turun tangan. Begitu Jack memastikan nama Kono cocok dengan data dari pusat, ia langsung menghentikan razia. Tapi sebelum pergi, ia sempat iseng membuka salah satu kontainer yang katanya penuh kentang. Nyatanya, bukan kentang, tapi senjata api, tepat seperti yang mereka buru. Beberapa hari berselang, Yuri kedatangan klien baru, seorang bos mafia yang sedang kepingin pistol dengan spesifikasi khusus. Masalahnya, si bos ini nggak bawa uang tunai. Sebagai gantinya, dia menawarkan pembayaran dalam bentuk bubuk putih, narkoba seberat 6 kg. Yuri awalnya ogah nerima, dan situasi pun sempat memanas karena salah paham kecil. Untungnya, setelah ketegangan mereda, Yuri dan Vitali berhasil cabut dari sana dengan selamat. What the fuck you doing? Fuck you! Fuck you! Mouthy! The first and most important rule of gun running out with your own merchandise. Setibanya di hotel, saat Yuri tengah menyiapkan tempat untuk menyembunyikan narkoba itu, ia tersentak saat menyadari bahwa 1 kilogram barang tersebut telah hilang. Sudah bisa dipastikan, barang itu digebak oleh si jangkar ke head Vitali. Selama 12 hari penuh, Yuri terus mencari adiknya yang pergi tanpa sepatah kata pun. Akhirnya, ia ditemukan di salah satu kamar asrama wanita, sedang mengonsumsi narkoba seorang diri, dengan hanya menyisakan 150 gram dari total 1 kilogram yang dibawanya. Come on, B. We're gonna get you. Come on. Melihat Vitali yang sudah terjerat dalam kecanduan berat, Yuri segera membawanya kembali ke kampung halaman untuk mendapatkan perawatan di pusat rehabilitasi. Di saat Yuri sedang dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, ia tak sengaja melihat foto wajah seorang model terkenal yang sudah lama ia idam-idamkan. Dengan uang yang banyak yang kini dimilikinya, tak sulit bagi Yuri untuk membooking sebuah hotel hanya untuk dirinya sendiri, demi mendekati sang model yang sengaja ia panggil. Eva Fontaine. Yuri Orlov. Dan pada akhirnya Eva pun jatuh cinta kepada Yuri. Mereka berdua kemudian resmi menikah, dan Yuri menyewa sebuah pesawat jet sewaan untuk berbulan madu di udara.
Nggak terasa, 2 tahun sudah berlalu. Sekarang, Yuri dan Eva punya anak laki-laki yang baru bisa jalan. Yuri sendiri sedang sangat bahagia ketika melihat berita tentang Uni Soviet yang mengakhiri Perang Dingin pada tahun 1989. Kenapa Yuri sangat senang? Bagaimana tidak? Ketika militer Uni Soviet berhenti berperang, maka akan ada banyak sekali senjata api yang tak terpakai. Bagi Yuri, situasi itu adalah peluang emas untuk mengisi pundi-pundinya dengan kekayaan. It's over. It's over! It's walking. That's incredible, honey. Di tengah kegembiraan Yuri, datanglah adik Yuri membawa kekasihnya ke rumah. Namun, perempuan itu justru mengacaukan pohon Natal. Yuri pun langsung mengusirnya keluar dari rumah. Tak buang waktu, Yuri langsung terbang ke Uni Soviet dan bertemu dengan seorang mayor jenderal bernama Dmitri. Dengan sedikit lobi-lobi dan iming-iming cuan yang melimpah, Yuri berhasil membuat Jenderal Dmitri tertarik. Inilah gudang raksasa yang dipenuhi senjata api Kalashnikov, lebih dikenal sebagai AK-47, dengan jumlah mencengangkan sekitar 40.000 unit. Tak hanya itu saja, Jenderal Dmitri juga menunjukkan ratusan tank militer yang disusun berbaris lengkap dengan pesawat tempur yang sama sekali belum pernah dipakai. Di tengah kesibukannya menjalin kontak dengan para pembeli internasional, Yuri dikejutkan oleh kemunculan seseorang dari masa lalu. Simon, pebisnis angkuh yang pernah merendahkannya di hadapan banyak orang. Mengetahui bahwa Yuri sudah lebih dulu membuat kesepakatan dengan Jenderal Dmitri, Simon pun mencoba menawarkan kerjasama agar bisa ikut berjualan. Namun, tampaknya Yuri masih kesal atas kejadian waktu itu dan langsung menolak mentah-mentah tawaran dari Simon. There's no place in gun running for politics anymore, Simeon. Of course, you're not a true internationalist. Will have to be order. Instead of cutting each other's throats, work together. What do you think? I think you are the amateur now, and I'm just not good enough for you now. Setelah sukses besar menjual AK-47, Yuri naik level. Kini, ia memperdagangkan mesin-mesin perang raksasa, tank, helikopter, bahkan pesawat tempur. Namun terjadi masalah ketika si Interpol, Jack Valentine, kembali ikut campur, yang membuat Yuri harus putar otak dengan menyuruh seorang pemuda untuk melucuti persenjataan dan amunisi pada pesawat tempur tersebut. Show. Yuri Orlov. Jadi pas Jack datang, dia nggak bisa langsung nangkep Yuri. Nggak ada bukti gitu loh. Kok bisa? Nah, ternyata Yuri sengaja mengirim pesawat dan amunisinya secara terpisah ke alamat yang berbeda. Hal itu sesuai dengan peraturan internasional yang tertera dalam Undang-Undang Pengiriman Pesawat Komersial, Amunisi, Rudal, dan lain sebagainya, yang memperbolehkan pengiriman tersebut dengan syarat harus ada kelengkapan surat izinnya. Is that going to Burkina Faso as well? But to a different client. That's just a coincidence, is that it? Rarest breed of law enforcement officer. The type who knew I was Seiring berjalannya waktu, kemitraan antara Yuri dan Dmitri berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan besar. Pada suatu kesempatan, Simon kembali muncul dengan tawaran kerjasama. Namun, Dmitri yang sudah kagum dan percaya kepada Yuri pun bersikap loyal dengan langsung mengusir Simon dari hadapannya. Sebagai tanda persahabatan, Yuri pun memberikan hadiah berupa mobil mewah kepada Dmitri. Tepat saat beliau akan mengendarainya, tiba-tiba ternyata Simon telah menanam alat peledak di dalam mobil. Targetnya adalah Yuri. Namun, yang jadi korban justru Jenderal Dmitri. Dengan fakta bahwa Jenderal Dmitri sudah mati, kini Yuri mau tidak mau harus pulang ke Amerika dan kembali bermitra dengan sosok jenderal yang masih misterius. of arms were stolen and resold from Ukraine alone. Setelah 3 bulan, Yuri mulai membidik pasar Afrika, wilayah yang kala itu sering dilanda konflik dan perang saudara. Di sana, Yuri dihampiri oleh seorang pemuda ugal-ugalan bernama Junior. Si bebenguk ini mengatakan bahwa ayahnya berminat untuk berbisnis dengan Yuri. But I was in no hurry to meet him. He'd gotten a reputation. His 7-year civil war has been described as for me. Inilah ayah Junior, yaitu Presiden Andi, presiden Afrika yang terkenal karena kekejamannya dan tidak memiliki rasa kemanusiaan.
di mana saat Presiden Andi sedang mencoba pistolnya, salah satu anak buahnya malah sibuk menggoda perempuan, sehingga Why'd you do that? What did you say? teriakan Yuri semula disangka sebagai reaksi atas pembunuhan yang baru saja terjadi. Namun ternyata ia hanya kesal karena pistol yang hendak dijualnya telah digunakan sekali. Itu berarti presiden, mau tidak mau, harus membelinya karena sudah terlanjur dipakai. Melihat sosok Yuri yang sangat profesional, tanpa memperdulikan kemanusiaan, membuat Presiden Andi menjadi suka dan langsung menyetujui tawaran kerja sama bisnis ini. I use God. We can do business. Usai berbincang cukup lama, Presiden Andi akhirnya membuka suara soal kenyataan pahit. Ekonomi negaranya jauh dari kata makmur dibanding negara lain. Ia dengan terang-terangan mengaku tidak bisa membayar dengan uang tunai. Namun, Afrika punya sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu sebuah batu. Bukan batu sembarangan, melainkan batu berlian yang pada kala itu dijuluki sebagai blood diamond atau berlian berdarah. Saking langka dan mahalnya batu itu di pasaran. Conflict diamonds are a common currency in West Africa, also referred to as blood diamonds. Dalam waktu singkat, Yuri pun kembali ke Amerika dengan kekayaan yang tak terhitung nilainya. Namun, demi meminimalisir kecurigaan, gaya hidup Yuri tidak terlalu mencolok. Ia hanya membeli beberapa lukisan bersejarah dengan nilai fantastis setara ratusan miliar rupiah semata-mata untuk menyenangkan istrinya. Yuri, that was the dealer on the phone. I just sold my first painting. Who bought it? It's someone important. They want to remain Saat Yuri sedang berada di markas kontainer rahasianya, Eva menelepon dan memberitahu bahwa beberapa petugas Interpol sedang mencarinya. Mereka adalah Jack Valentine dan timnya yang tengah melakukan penyelidikan lebih dalam mengenai sosok Yuri. Penyelidikan itu akhirnya mengarah pada sebuah petunjuk penting. Keterangan yang menyebut bahwa Yuri kini memiliki armada pesawat pribadi dalam jumlah yang sangat banyak, jumlah yang hampir tak masuk akal. Yuri bukan hanya memiliki 1 atau 2 pesawat pribadi, tetapi sebuah armada lengkap yang ia perdagangkan dan sesekali ia gunakan sendiri. Sesuai judul film ini, yaitu Lord of War alias Perang Dewa, Yuri adalah sosok War of Road-nya atau alias Dewa Perangnya. Karena secara teknis, Yuri memiliki peran penting dalam terjadinya perang di masa itu. Charlie Echo India. Saat mengantar pasokan senjata untuk Presiden Andi, Yuri menghadapi masalah ketika Jack bekerja sama dengan Departemen Pengawasan Udara Internasional untuk menangkapnya. Karena si Jenderal misterius saat itu sedang sibuk dan tidak bisa membantu, Yuri terpaksa memakai cara ekstrim agar tidak tertangkap, yaitu begitu pesawat mendarat darurat di perkampungan Afrika, kedua pilot langsung kabur agar tak berurusan dengan kepolisian internasional. Di situ, Yuri kembali memutar otak untuk menghilangkan semua barang bukti yang ada di dalam pesawat dengan cara menawari warga lokal yang ada di sekitar untuk mengambil semua senjata api tersebut secara gratis. Done. Come on. Help yourselves. No charge. Everything done. Grenades. Hooray. Hooray. Bullets. Don't forget bullets. Akibatnya, saat Jack tiba, tak satu pun barang bukti ditemukan dan Yuri pun kembali lolos dari penangkapan. Setelah berulang kali gagal menangkap Yuri, Jack mulai menyadari bahwa ia tak memiliki kekuatan untuk benar-benar menghentikan kejahatan seseorang. Namun, ada satu peringatan yang Jack ucapkan sebagai bahan renungan untuk Yuri, yaitu sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya manusia ngawadul, pasti suatu saat akan ketahuan juga. Itu hanya masalah waktu, bro. Or maybe he was hoping the low like parking your car in certain neighborhoods in the Bronx. The way I looked at it, it's the way of Africa. And the earth eventually returns. Selesai dengan Jack, Yuri langsung menuju penginapannya di Afrika, tepat saat Presiden Andi menyandera Simon yang mencoba merebut posisinya.
Presiden Andi, yang sudah menyukai kepribadian Yuri, pun sengaja membawakan Simon sebagai hadiah untuk Yuri, agar ia bisa mengeksekusinya di tempat. Before you got your chance. Simon mungkin kejam dan licik, bahkan sampai membunuh Jenderal Dimitri. Namun Yuri tak mampu menarik pelatuk itu sendiri, sehingga Presiden Andi pun ikut memegangi pistolnya, agar Yuri tidak terlalu merasa bersalah. Will be. You know you can stop this anytime that you want. Just say the word. Sementara itu, di rumah Eva datang seorang tamu, Jack Valentine, yang mulai berani membongkar siapa sebenarnya suami Eva. Setelah dijelaskan tentang berbagai hal, Eva akhirnya mau mengerti. Sehingga ketika Yuri pulang ke rumah, Eva langsung memohon agar Yuri berhenti dari pekerjaan ilegalnya. Sempat marah dan membentak, Yuri akhirnya nurut karena itu adalah permintaan dari istri tercintanya. Please, stop. Selama 6 bulan terakhir, Yuri meninggalkan bisnis senjata dan mulai menekuni usaha jual beli kayu berskala besar. Hal itu ia lakukan demi janjinya kepada sang istri tercinta. Sehingga Jack dan tim pun menghentikan penyelidikan setelah tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan. Ketika segalanya mulai tertata dan berjalan sesuai hukum, sebuah masalah besar muncul, mengancam untuk menarik Yuri kembali ke pasar gelap. Ya, itu adalah Presiden Andi dan putranya, Junior, yang sengaja datang ke Amerika hanya untuk menemui Yuri seorang. Tak disangka, tujuan kedatangan Presiden Andi dan Junior adalah untuk meminta pasokan senjata lagi, demi ambisi memperluas kekuasaan mereka di Afrika. Dengan iming-iming berlian berukuran besar yang nilainya sangat fantastis, Yuri pun langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Begitu presiden dan putranya pergi, Yuri segera menuju markas kontainernya untuk menyiapkan segala keperluan, tanpa sadar bahwa Eva, istrinya, mengikuti dari belakang demi memastikan suaminya tidak kembali lagi ke jalan yang salah. But then I've never been tailed by the woman I love. I can put myself in Ava's place. Karena tak ingin menjalankan pekerjaan ini seorang diri, Yuri mengajak adiknya, Vitali, sekaligus memberinya kesempatan untuk mendapatkan uang dari usahanya sendiri. Vitali langsung menyetujuinya, dan mereka berdua pun meluncur ke Afrika di hari yang sama. Setibanya di Bandara Afrika, Presiden Andi baru memberitahu bahwa pasokan senjata kali ini bukan ditujukan untuk dirinya, melainkan untuk seorang sahabatnya di wilayah barat, di mana Junior diutus untuk menjadi pendamping yang akan menemani mereka berdua sampai di tempat tujuan. God of Rambo. Look up something or other. Or Federation of War Suppressors in the last bunch. Yuri tiba di lokasi membawa 2 truk berisi AK-47 dan langsung melakukan transaksi dengan ketua setempat, di mana Vitali harus menyaksikan momen mengerikan ketika wanita dan anak-anak dihabisi dengan keji oleh pasukan dari kelompok ini. Merasa keberatan senjata mereka diserahkan kepada pihak yang tidak bermoral, Vitali pun membujuk kakaknya untuk membatalkan transaksi ini. Namun Yuri tetap fokus pada rencana dan terus melanjutkan negosiasinya. Dan sungguh, betapa keras kepalanya Vitali saat ia membongkar satu peti granat untuk dihancurkan, di mana aksi itu tak sengaja diketahui oleh Junior yang berada di belakang, sehingga saat Junior mati, dihantam linggis, Vitali justru melemparkan granat ke dalam salah satu truk, alih-alih melarikan diri dari sana. Sang ketua dan pasukannya pun langsung melepaskan tembakan, dan inilah yang terjadi.
Vitali pun tewas secara mengenaskan. Sementara transaksi tetap dilanjutkan dengan satu truk yang tersisa. Kerjasama bisnis Yuri dengan Presiden Andi pun terputus setelah insiden kematian junior yang tidak disengaja. Bahkan, atas insiden tersebut, Yuri harus berurusan dengan pihak bandara ketika ia membawa jasad Vitali di dalam peti mati. Pada akhirnya, status Yuri pun ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan peluru ilegal di dalam jasad Vitali. Yuri Orlov. We're with the Bureau of Alcohol. Setelah melalui proses panjang, Jack Valentine berhasil menangkap Yuri dengan bukti yang tak terbantahkan. Namun, kebahagiaan Jack tampaknya hanya berlangsung singkat karena ia tak menyadari adanya sosok di balik Yuri yang menjadi backingnya seseorang dengan pangkat jauh lebih tinggi, yaitu Soon there's going to be a knock on that door and you will be called outside. In the hall, there will be a man who will. First, he'll compliment you on the fine job you've done. sosok tersebut ternyata adalah seorang jenderal tinggi dari Amerika Serikat yang selama ini berada di balik perlindungan terhadap Yuri. Maka meskipun Jack telah mengerahkan segala upaya terbaiknya untuk negara, ia hanya berhak menerima ucapan terima kasih langsung dari sang jenderal beserta kenaikan jabatan. Namun Yuri tetap harus dibebaskan karena ia adalah aset negara yang paling diandalkan dan paling menghasilkan cuan dibandingkan yang lain. I'm not a fool. I know that just because Setelah semua yang ia lewati, Yuri kembali menapaki jalannya sebagai pemasok senjata. Bagi dirinya, inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di tengah dunia yang dipenuhi kekacauan dan pertumpahan darah. Ia memilih berdiri di zona paling menguntungkan, zona cuan tempat di mana perang selalu menjanjikan keuntungan. that's the secret to survival. Never go to war, especially with yourself. Film pun tamat dengan ending yang penuh pesan dan kesan namun cukup membagongkan. Lord of War bukan sekadar film tentang perdagangan senjata. Ia adalah cermin tajam yang memantulkan kenyataan pahit dunia. Dengan gaya narasi yang tenang namun menusuk, film ini berhasil menggugah emosi dan menyadarkan penonton bahwa perang bukan hanya tentang peluru dan darah, tapi juga soal bisnis, kekuasaan, dan kelicikan manusia. Nicolas Cage tampil memukau sebagai Yuri Orlov, karakter yang kompleks antara anti-hero dan korban sistem. Film ini mengajarkan bahwa dalam dunia yang penuh konflik, ada orang-orang yang justru mencari keuntungan dari penderitaan. Kadang, penjahat bukan mereka yang menekan pelatuk, tapi mereka yang memasok senjatanya. Lord of War mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang moralitas, tanggung jawab, dan kenyataan kelam di balik industri perang. Sebuah pengingat bahwa tidak semua yang legal itu benar, dan tidak semua yang salah itu tertangkap. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya sebagai editor mohon pamit dulu. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.